فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, di sini Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan sebab penulisan buku ini. Ini pembahasan yang ketiga. Sebab penulisan buku. Kata beliau, "Fasalani ba'dul ikhwan an ulakhis lahumul muhimma min dhalik." Maka sebagian ikhwah atau sebagian ikhwan itu meminta kepadaku agar supaya saya ringkas untuk mereka hal yang terpenting dari ilmu mustalah ini. Yang banyak itu tadi diminta supaya meringkas. Disebutkan bahwa yang meringkas ini, yang meminta, ikhwan ini yang meminta itu diantaranya adalah Zarkashi dari Ibnu Jama'ah. Dari Ibnu Jama'ah. Iya. Baik. Kemudian dikatakan di sini disebut begitu ya di Syarh al-Qari terhadap Nukhbah, terhadap Nushatun Nadar. Kata beliau, an ulakhisa lahul muhimma min dhalik. Talkhis di sini. Kata talkhis itu apa talkhis? Talkhis itu artinya dia mengambil maksud terpenting dengan pembicaraan yang ringkas. Yang maksud terpenting dia ambil dengan pembicaraan yang ringkas. Itu talkhis namanya. Iya. Saya mentalkhis untuknya al-muhimma min dalik, yang terpentingnya. Baik. Jadi dari sini tampak ya bahwa Ibnu Hajar menulis buku ini sebabnya karena diminta oleh sebagian ikhwan. Dan juga nampak di akhirnya bahwa beliau memaksudkan juga raja al-indiraji fitil kal masalik, supaya orang-orang itu gampang, mudah untuk naik ke jalannya para ulama ahli hadits, menapaki jalan para ulama ahli hadits. Iya. Baik. Kata beliau, fa'ajabtuhu ila su'alihi, maka saya jawab permintaannya itu raja al-indiraji fitil kal masalik, dengan harapan supaya bisa menempuh jalan kepada jalannya para ulama ahli mustalah. Jadi sini kelihatannya dari metodologi penulisan buku. Ini pembahasan yang keempat. Jadi metodologi penulisan buku ini nampak ya bahwa Ibnu Hajar mentalkhis, meringkas dari seluruh buku mustalah yang telah ada. Iya. Ya, beliau meringkasnya. Dan di Nukhbatul Fikr, di Nushatun Nadar, di syarah beliau, Ibnu Hajar itu mengatakan ala tartibin ibtakartuhu wasabilin intahajtuhu. Setelah beliau sebutkan ya, bahwa nama buku ini Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar. Makanya itu namanya di buku itu tadi saya sudah terangkan ya, selain daripada populer ada di buku-buku lain. Memang Ibnu Hajar sendiri di dalam syarahnya menyebutnya dengan nama ini, Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar. Kata beliau ala tartibin ibtakartuhu, di atas tartib yang saya modifikasi, begitu mungkin bahasa sekarang ya. Jadi ibtikar, sesuatu hasil dari
amalan dia yang mungkin tidak ada yang menyerupai dia, itu ibtikar namanya. Wasabilin intahattuhu, di atas jalan yang saya tempuh. Ya, jadi maksudnya beliau bukan keluar dari jalannya para ulama ahli hadits. Sudah berlalu ya bahwa beliau cuma meringkas di sini. Cuma meringkas. Hanya saja dari sudut tertib, cara menguraikan pembahasan mustalahnya, ini beliau buat pembahasannya lebih ringan, lebih ringkas, gampang dipahami. Gampang dipahami. Iya. Dan beliau keistimewaannya juga beliau tambah dari syawaridil faraid wa zawaidil fawaid. Jadi ada hal-hal penting, yang hal penting ini terpisah-pisah di berbagai sudut pembahasan mustalah. Beliau kumpulkan di buku ini. Dan ada faidah-faidah tambahan yang kadang jarang diketemukan di buku-buku mustalah yang lainnya. Itu dikumpul oleh Ibnu Hajar dalam kalimat yang ringkas. Jadi dari sini nampak ya bahwa buku ini sangat sangat luar biasa sekali, karena memang terdapat di dalamnya pembahasan-pembahasan yang sangat penting seperti yang telah disebutkan tadi. Baik. Jadi kalau kita lihat dari pembahasan Ibnu Hajar di sini, rahimahullahu taala, pertama beliau akan mendefinisikan dulu tentang hadits itu apa, karena memang pembicaranya mustalah hadits. Karena itu beliau bahasakan tentang khabar, kemudian beliau bagi pembagian khabar itu. Iya, ini saya terangkan peta pembahasannya di ilmu mustalah. Ya, sebenarnya kalau belajar mustalah itu apa yang kita pelajari? Karena tema pembahasannya sebenarnya hadits, ya kan? Khabar. Baik, bagaimana kita mengenal khabar itu? Ini yang mau diterangkan oleh beliau. Beliau bagi dulu khabar itu dengan terbagi 4. Ada yang mutawatir, ada yang masyhur, ada yang aziz, ada yang gharib. Itu pembagian terperincinya atau pembagian globalnya. Ada hadits mutawatir, ada hadits ahad. Jelas ya? Setelah itu beliau terangkan khabar itu dari sudut mana hadits yang bisa diterima, mana hadits yang tidak bisa diterima. Dan itu sebenarnya manfaat mempelajari ilmu hadits, ilmu mustalah. Jadi apa, kalau ada yang bertanya apa manfaatnya kita belajar ilmu mustalah? Iya. Di antara manfaat terpentingnya adalah kita mampu membedakan antara hadits yang sahih dan tidak sahih. Atau kalau bahasa lainnya, membedakan antara hadits yang diterima dan tidak diterima. Iya. Itu diantara manfaatnya yang terbesar. Makanya beliau terangkan tentang khabar itu, yang mana yang diterima, yang mana yang tidak diterima. Karena sudah menjelaskan tentang yang mana yang diterima, tentang dan yang mana tidak diterima, beliau terangkan yang diterima itu apa, dan yang tidak diterima itu apa. Begitu beliau masuk ke dalam pembahasan yang tidak diterima, maka beliau beri kaidah umum. Yang tidak diterima itu sebabnya ada 2. Karena ada celaan pada rawi atau ada yang gugur pada sanad. Nah, di situ beliau merinci terkait dengan gugur, terkait dengan celaan, ya, tersebut. Pada gugurnya itu beliau sebutkan berbagai pembahasan di dalamnya. Dan pada celaan pada rawinya itu beliau sebutkan 10 sebab dari sebab celaan. Setelah itu beliau terangkan hadits itu dari bentuk lainnya. Tentang hadits itu apabila disandarkan kepada Nabi atau kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Dan beliau terangkan sejumlah pembahasan terkait dengan hal tersebut.
Kemudian beliau terangkan juga tentang bagaimana cara menyampaikan riwayat. Sigha al-ada. Iya. Cara menyampaikan riwayat. Dan bagaimana mengenal nama-nama rawi. Mengenal nama-nama rawi. Setelah itu di penutupnya beliau sebutkan berbagai pembahasan pelengkap seputar pembahasan yang telah lalu. Ya, terkait dengan tabaqat rawi, tentang jarh wa ta'dil. Ya. Kemudian terkait dengan masalah nama-nama. Baik, ini pembahasan-pembahasan pelengkap. Jadi intinya sebenarnya kalau mau belajar ilmu mustalah itu, kita perlu tahu saja apa itu khabar, apa itu hadits. Di haditsnya itu ada matannya, ada sanadnya kan begitu. Ada matannya, ada sanadnya. Sanadnya itu berisi rangkaian rawi-rawi yang menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sudut pemeriksaan. Yang mana yang diterima riwayat, yang mana yang tidak diterima. Jelas ya? Baik. Makanya dari ilmu mustalah itu juga itu pasti orang akan belajar tentang rawi-rawi. Sebab itu tumpuan untuk memeriksa hadits. Ya kalau ada hadits tidak ada rawinya, itu pasti hadits palsu. Kalau hadits tidak ada apa? Rawinya. Ya pasti hadits palsu. Atau hadits yang terputus, tidak diterima. Iya. Pasti ada rawi yang menyambung hadits tersebut. Kalau memang dia hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawinya inilah yang diperiksa. Apa kedudukan rawi ini, diterima atau tidak riwayatnya. Iya. Dan seterusnya. Baik.